apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya masih akan membahas buku Inside the Moral of Life. Ini udah yang keberapa ya? Udah lumayan banyak kayaknya. Your child will follow your example, not your advice. Jadi, anak Anda mengikuti teladanmu, bukan nasihat. Ya juga sih. Ini masuk akal nih teman-teman. Yuk lanjut aja kita bahas. Nasihat yang panjang lebar tidak akan terlalu berpengaruh jika teladan Anda yang berbeda. Itu juga sih, ada kan seorang orang tua, jangan ini, jangan itu, tapi orang tuanya sendiri lakuin. Jadi anaknya mungkin mikir, contoh yang paling sederhana, orang tuanya merokok, ya kan? Terus anaknya dilarang untuk merokok, tapi anaknya ngelihat dari orang tuanya, kenapa orang tua saya larang saya, sedangkan orang tua saya sendiri juga merokok. Jadi mungkin gak saat itu, tapi ketika dia sudah beranjak dewasa, dia akan melakukan hal yang sama. Ini seperti itu teman-teman. Lanjut aja yuk. Mana ini? Anak-anak akan melihat, merekam, dan meniru apa yang orang tua mereka perbuat sebagai suatu kebiasaan. Anda mengajar mereka dengan menunjukkan perbuatan atau teladan Anda, dan mereka belajar dari melihat perbuatan Anda. Berikan teladan yang baik, tunjukkan arti cinta kasih dan kehangatan dalam keluarga sehingga anak-anak Anda pun tumbuh menjadi pribadi yang penuh cinta. Jangan, bener nih teman-teman dibahas, jangan marah ketika anak Anda merokok jika Anda adalah perokok. Jangan marah melihat anak Anda berbohong jika Anda sendiri tukang bohong. Jangan malu jika anak Anda tidak memiliki etika dan sopan santun. Jika Anda sendiri memperlakukan orang lain atau bawahan Anda dengan kasar. Mungkin seperti kata pepatah ya, buah gak akan jatuh gak jauh dari pohonnya. Jangan katakan jika Anda sering menasihati mereka, sebab nasihat Anda hanya sebagai angin lalu. Maksudnya keluar dari sini, masuk dari sini, keluar dari sini, kayak gitu kali ya. Bagaimana nih? Sebagai angin lalu jika mereka lihat kenyataannya berbeda dengan nasihat Anda. Apa yang Anda nasihat atau beritahu berbeda dengan apa yang Anda lakukan. Mungkin seperti itu. Menjadi orang tua bukan berarti Anda kebal hukum dan memiliki hak untuk berbuat kesalahan yang tidak boleh ditiru oleh anak Anda. Inilah kebobrokan mental yang banyak kita lihat di bangsa ini, sehingga orang yang berkuasa boleh hidup seenaknya dan melanggar hukum karena mereka berkuasa. Sedangkan yang tidak memiliki kuasa harus taat dengan peraturan. Manusia yang bermoral dan berakhlak percaya bahwa yang namanya moral dan kebaikan itu berlaku buat segala golongan dan kaum. Jika sejak kecil anak sudah dibiasakan dengan gaya mendidik otoriter dan bertentangan dengan teladan, maka jangan heran jika Anda akan membesarkan sebuah generasi munafik yang korup. Anda boleh saja menasihati putri terkasih Anda agar nanti ketika dewasa jangan sembarangan bergaul dengan pria dan jangan mudah tergoda rayuan pria yang tidak bertanggung jawab, atau harus mencari sosok pria sejati dan penuh hormat kepada wanita. Atau Anda menasihati putra Anda agar menjadi pria yang bertanggung jawab dan setia serta menghormati istrinya nanti. Lihat dulu diri Anda. Apakah Anda adalah seorang suami yang setia?
dan penuh hormat kepada ibunya? Apakah Anda memperlakukan anak-anakmu dengan hormat dan penuh cinta? Mereka akan menjadi orang yang mereka lihat dari Anda setiap hari. Mungkin maksudnya adalah, ya sama sih, Anda adalah cermin untuk kepada anak Anda. Jika Anda mencintai istrimu dan menghormati suamimu sebagai orang tua, maka tanpa banyak nasihat saya percaya nanti mereka pun akan bertumbuh menjadi orang yang menghormati pasangannya. Jika Anda saja tidak setia dengan pasanganmu, mata keranjang suka flirting dengan orang lain, maka jangan heran jika anakmu nantinya jadi playboy or playgirl. Perlakukan putrimu dengan penuh hormat dan cinta, maka Anda sedang mengajarkan kepadanya sosok pria sejati yang nanti harus dia temukan. Perlakukan istrimu dengan lemah lembut dan dengan cinta kasih sayang, maka putramu juga akan belajar memperlakukan istrinya demikian kelak. Para istri jangan perlakukan suamimu dengan penuh para istri juga perlakukan suamimu dan dengan penuh hormat dan layani dengan cinta, maka anak-anakmu akan mendambakan seorang wanita yang sepertimu. Jika Anda rewel dan suka menghina suamimu, maka jangan heran jika nanti putrimu tidak menghargai suaminya dan putramu trauma dengan wanita. Setiap anak memiliki keunikan mereka sendiri. Jangan pernah bandingkan di hadapan mereka satu dengan yang lain. Apalagi Anda bandingkan mereka dengan anak orang lain. Sebenarnya adalah salah Anda jika Anda hanya mampu melihat kekurangan anakmu. Itu artinya Anda tidak jeli melihat kelebihannya. Pernah siap menonton film seperti ini? Atau Anda terlalu egois dengan menginginkan anak Anda bertumbuh seperti yang Anda harapkan. Sedangkan yang Anda harapkan belum tentu yang terbaik baginya. Setiap anak yang lahir ke dunia ini pasti memiliki tujuan dan diperlengkapi oleh kelebihan apapun keadaan mereka. Mereka tidak harus menjadi seperti Anda sekalipun mereka anak Anda. Anda bukanlah komoditas atau investasi. Maksudnya anak Anda bukanlah komoditas atau investasi. Anak adalah tanggung jawab. Ingat, mereka tidak pernah minta dilahirkan. Andalah yang bertanggung jawab melahirkan mereka. Jangan memiliki anggapan seperti sebagian orang timur beranggapan bahwa anak selalu berutang kepada orang tuanya. Tidak, mereka tidak memiliki utang apapun dengan Anda. Justru Andalah yang berutang masa depan kepada mereka. Untuk itu, jangan asal beranak jika tidak sanggup membesarkannya. Mungkin terdengar kasar dan bertentangan dengan adat ketimuran, tapi inilah kebenarannya. Anak Anda memang harus berbakti dan menghormati orang tuanya, tapi mereka tidak memiliki utang apapun. Jangan terus tagih mereka seperti seorang rentenir. Anak itu anugerah. Menikah itu pilihan. Anda boleh memilih untuk menikah atau tidak, tapi Anda tidak bisa memilih punya anak atau tidak. Mungkin Anda boleh merencanakannya, tapi untuk bisa menjadikan seorang anak itu adalah murni kemurahan Tuhan. Pasangan boleh saja sembarang melakukan hubungan seks di luar nikah. Tapi jika sampai mengandung bayi, maka mereka harus bertanggung jawab dan mereka sedang mempermainkan kemurahan Tuhan. Sebaliknya, pasangan boleh saja berharap punya anak, tapi jika Tuhan belum memberikannya, yang mereka bisa lakukan hanyalah tetap berusaha dan berdoa. Jika anak adalah anugerah Tuhan, maka yang harus Anda lakukan adalah menghargai, merawat anugerah itu. Bukan
memajaki atau memiutangi anugerah Tuhan. Anak itu bukan hakmu tapi tanggung jawabmu. Jangan lepas tanggung jawab dan malah menuntutnya sebagai hak. Itu kesalahan budaya. Sebab surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Tapi surga adalah tempat Tuhan bertahta. Jangan sembarang membuat peribahasa. Beranilah meminta maaf kepada anak Anda atas kesalahan Anda. Jangan memiliki kepercayaan bahwa orang tua selalu benar. Tidak. Orang tua tidak selalu benar. Dengan meminta maaf atas kesalahan Anda, justru Anda sedang menunjukkan kekuatan Anda sebagai pemimpin. Sebab pemimpin yang lemah terlalu insecure untuk sebuah permintaan maaf. Anak Anda akan semakin menghargai Anda jika Anda bermain sportif. Tepatilah janjimu. Jika tidak bisa karena halangan, usahakan untuk menepati di lain kesempatan. Ajarkan integritas melalui reward and punishment yang seimbang. Jangan percaya dengan anggapan memuji di hati itu konyol. Jangan takut anak Anda besar kepala. Pujilah dia jika dia layak dipuji, agar mentalnya lebih kuat dan percaya dirinya dibangun. Tegurlah saat mereka salah. Jangan berikan haknya ketika mereka melanggar. Jangan gunakan kekerasan fisik sebab itu mengajarkan kepada mereka untuk melakukan kekerasan fisik kepada orang lain di kemudian hari. Berikan hak mereka segera ketika mereka layak menerimanya. Terakhir, tapi bukan yang tidak penting, yaitu kendalikan perasaanmu sebagai orang tua dalam menerapkan kasih sayang kepada anak-anak Anda. Jika anak Anda lebih dari satu ya, maksudnya. Saya percaya adalah mustahil jika orang tua tidak memiliki anak favoritnya. Pasti ada yang paling menonjol di hatinya dari semua anak. Pasti ada yang satu yang paling mencuri hatinya. Sekalipun rasa sayang dan keadilan diperlakukan sama rata. Sebab orang tua yang baik pasti sayang kepada semua anaknya tanpa pilih kasih. Tapi bukanlah salah jika ada yang spesial di hati Anda. Dalam hal ini jangan Anda display atau dipertontonkan peran anak emasmu kepada saudara-saudaranya yang lain, tapi berusahalah untuk tetap seimbang dan adil. Sekalipun di hatimu selalu ada yang paling menonjol. Jangan merasa bersalah. Itu sudah ada sejak zaman purbakala. Jadi walaupun ada anak emas, jangan terlalu dipertontonkan, jangan terlalu diperlihatkan, nanti yang lainnya ngiri. Ini seperti teman-teman. Cukup sekian dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dadah, terima kasih teman-teman.